Assalamualaikum. Ya, betul. Ada sama.
Kesempatan. Baiklah teman-teman, mari Kayak gini suaranya. mari kita mulai pada oke. Silahkan untuk on kamera. Saya belum kelihatan kan?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah salah ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tinggal kamu. Ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat malam. Yang terhormat Mas Adi Adrianto, yang terhormat Ketua IMT Mas Akil Akbar, dan teman-teman semuanya. Ya. Kok kayak gitu sih? Masya Allah, ini sih. Sebentar ya teman-teman, mungkin karena moderatornya sedang ada kendala jaringan, jadi bisa ditunggu sementara waktu. Masya Allah, bagus lah.
Baik teman-teman, mungkin karena banyaknya kurang. Baik teman-teman, mungkin karena Mbak Nizanya mungkin masih kendala jaringan ya, jadi bisa saya ambil alih terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul ya dalam acara kelas literasi digital. Nah, kali ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa sekali, dan tentunya alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam hari ini. Yang saya hormati kepada Ketua Umum IMT Ciputat Mas Akil Akbar Maulana, kemudian yang saya hormati kepada pemateri Mas Ardi Ardianto yang sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini. Untuk acara kali ini kita akan membuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan silakan Mas Akil Akbar Maulana untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon izin Mas Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Mas Ardi Ardianto SPD. Beliau selaku menjabat sebagai manajer di Audio Visual Quality Control at Cologne. Salam Mas Ardi. Yang kami hormati, halo Mas Ardi. Yang kami hormati teman-teman pengurus IMT Ciputat 2021-2022, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati para peserta webinar kelas literasi digital pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas limpahan rahmat hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, yaitu malam Jumat, alhamdulillah kita dapat melaksanakan acara kelas literasi digital walaupun secara online. Semoga dengan kelas literasi digital ini dapat membawa manfaat bagi kita, dapat kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Salawat ma'assalam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang kita selaku umatnya pastilah mengharap syafaat dari beliau baik di dunia ini maupun kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sambutan dari saya sedikit saja karena waktu sudah malam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dari divisi keilmuan IMT Ciputat dapat mengadakan kelas literasi digital, yang dimana sering kita dengar apa itu kelas literasi digital, yaitu bagaimana kita ibaratnya bisa belajar atau bisa mengontrol teknologi-teknologi yang ada pada saat ini. Mungkin Mas Ardi lebih tahu dan lebih paham tentang literasi digital ini. Nanti
Kami mohon teman-teman yang ada di sini silakan simak dengan baik-baik apa yang akan pemateri sampaikan agar agak sia-sia ibaratnya pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah, semoga di kelas literasi digital ini dapat berkelanjutan ya. Tidak hanya kita paham teori saja, tidak hanya kita paham materi saja, namun kita juga bisa ibaratnya mempraktekkan sendiri gimana memanage, gimana bermain digital itu sendiri. Saya tadi mohon maaf karena keterlambatan ya, tadi katanya Mas Ardi sudah join dulu. Mohon maaf Mas Ardi, tadi ada keterlambatan. Mungkin itu saja ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 8, takutnya nanti teman-teman kemalaman jadi tidak fokus untuk mendengarkan materi-materi. Aja, tetap semangat teman-teman di kelas ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kelebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Akil Akbar Maulana dengan atas sambutan yang sangat luar biasa. Kemudian saat ini kita akan memasuki materi ya. Tentu teman-teman sudah tidak sabar lagi dengan materi yang akan disampaikan oleh Mas Ardi Ardianto ini. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa Mas Ardi Ardianto ini merupakan manajer audiovisual quality control at Colon. Nah, Mas Ardi Ardianto ini adalah lulusan dari pendidikan bahasa Inggris di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan saat ini menjadi manajer audiovisual quality control at Colon. Mungkin silahkan untuk Mas Ardi untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih banyak Kak Zahira ya. Sorry, Ya betul Mas. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin aku disclaimer sedikit ya. Kalau aku tidak biasa kalau misalkan harus speech atau isi ada yang terhormatnya, terus ada pembukaan-pembukaannya agak sedikit lupa ya, jadi harus mengingat kembali. Nah, pada malam ini kita bakal santai aja teman-teman ya. Kita bakal santai aja, relax, gak ada tekanan. Anggap saja aku teman kalian ya, teman-teman IMT semua, gitu ya. Karena jujur aku sendiri nih excited banget sebetulnya hari ini. Kenapa? Karena IMT ini merupakan keluargaku yang kedua mungkin di Ciputat. Ya, keluargaku yang kedua di Ciputat. Kenapa? Karena selama beberapa tahun di Ciputat sangat erat gitu ya hubungannya dengan teman-teman IMT ini. Nah, jadi aku sangat senang banget hari ini bisa ketemu sama teman-teman nih, meskipun masih ada yang off cam, ya masih ada yang malu-malu mungkin sambil ngopi atau sambil makan, tidak apa-apa teman-teman, buka aja kameranya biar kita bisa bersapa, biar kita bisa saling kenal satu sama lain ya. Oke, mungkin aku kenalin dulu ini, namaku Ardianto sebetulnya ya. Jadi Ardianto itu di LinkedIn nggak bisa cuma satu kata doang, jadi ya udah deh aku tambahin aja Ardianto. Terus sebetulnya Ardianto doang namanya, tapi nggak apa-apa. Toh juga itu bagian dari namaku juga ya. It's okay, nggak apa-apa. Nah, aku lulus di 2014 teman-teman. 2014 tua banget. 2019 masuknya itu 2014. Jadi kalau teman-teman pernah ketemu mungkin sama calon profesor kita Muhammad Firdaus ya, pernah ngisi materi juga kalau tidak salah. Nah itu aku angkatannya beliau. Nah oke, pada kelas kali ini teman-teman aku mau bawain kelas literasi digital ya. Sebentar, coba share screen dulu. Sudah terlihatkah layarnya?
Sudah, Mas. Sudah, Mas. Sudah, oke, bagus. Sudah, Mas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau bagiin link dulu nih yang tertera di layar, so teman-teman bisa akses link tersebut. Silahkan untuk dibuka ya. Nanti linknya itu bakal seperti ini, Bang. Lihat di layar ya. Nah, ini aku website yang aku buat semalam, tidak terlalu ribet dan ini membuatnya sangat-sangat mudah, Bang. Ya, ini site dari Google. Jadi di website ini nanti teman-teman bisa mengakses Google Slide-nya atau slide yang aku pakai di kesempatan malam ini atau kesempatan kelas pertama ini ya. Jadi nanti akan ada slide kedua, ketiga, dan keempat. Tentunya di sini aku sediain juga link untuk ke folder atau ke folder Google Drive kelas yang mana isinya itu sama juga, ada slide atau ada juga materi-materi yang lain atau resource yang lain ya. Jadi banyak di situ teman-teman bisa akses. Aku sudah bagikan aksesnya. Kalau misalkan diklik, nanti teman-teman bisa nih buka slide, bisa buka materials. Di sini ada satu file yang nanti aku masih persiapkan tentunya untuk materi selanjutnya. Nah, kita coba lanjut lagi ke slide-nya. Nah, oke teman-teman, kelas literasi digital memanfaatkan online tools untuk meningkatkan kolaborasi dan integrasi dalam berorganisasi. Jadi yang aku perhatikan ketika aku dulu pernah masuk ke forumnya IMT, mungkin aku nggak tahu sebagian besarnya, tapi sekilas aku melihat, sepertinya ini masih menggunakan masih menggunakan tools offline atau aplikasi-aplikasi yang basisnya offline, which is fine, atau yang nggak apa-apa, itu juga ada oke gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin teman-teman perlu tahu dan aku juga mau share hari ini, bahwa ada loh yang lebih yang lebih mantap lagi, yang lebih berat lagi, yang lebih bermanfaat lagi, dan ini udah harus bayar, ini gratis yang bisa teman-teman pakai. Nah, sebelum kita bahas materi teman-teman, aktifkan kameramu. Ini penting banget. Ini culture yang mahasiswa Indonesia tuh heran. Kenapa mau nyalain kamera gitu? Padahal eksistensi kita ya ada dengan adanya kelihatan dari orangnya. Kalau di kalau culture kita tuh misalkan kamu ada atau absen ya udah ambilin aja kameranya apa. Meskipun sedang makan atau mungkin sedang di luar atau mungkin sedang sambil ngopi, itu gak masalah teman-teman. So aktifkan kameramu ya, biar kita bisa lebih kenal lagi nih. Ini aku udah ngeliat thank you very much, terima kasih nih untuk Zahira, Lutfia, terus ada Andia, ada Rusni, ada Nilam, ada Afan Hanan yang udah nyalain kamera, terus ada Ahmad Saiful lagi nih. Oke, terima kasih banyak yang nyalain kamera. Itu adalah salah satu bentuk apresiasi teman-teman pada seseorang yang sedang berbicara. Artinya tensinya udah dapat nih teman-teman. So it's really appreciated ya. So oke, kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah, goalnya adalah IMT Ciputat bisa menjadi organisasi yang lebih melek teknologi dengan mengintegrasikan media online sebagai sarana manajemen, pemberdayaan, dan pengembangan. Sorry, manajemennya dalam bahasa Inggris, harusnya aku berubah ke bahasa Indonesia atau mungkin dimiringin gitu ya katanya. Tapi aku yakin teman-teman paham maksudku. Ya, jadi IMT Ciputat bisa lebih melek teknologi lagi dan juga bisa membuat tool yang ada tersedia di internet dalam berorganisasi yang bisa membantu teman-teman dalam memanage data atau memanage acara atau bahkan materi dan lain sebagainya. Yang aku siapkan di sini itu semuanya online, teman-teman. Aku mungkin bisa kasih lihat sedikit. Nah, ini juga bentuknya dalam bentuk online. Jadi slide yang aku buat itu bentuknya online. Udah gak zaman lagi nyimpen di drive atau bukan di drive, di flash disk gitu ya, atau mungkin di hard disk gitu ya. Ini semua aku buat online. Dan menurutku keterbatasan di online ini tidak menjadi masalah sama sekali. Memang ada keterbatasannya, tapi menurutku bukan masalah besar. Nah, dan ini pun gratis, jadi aku tidak bayar sama sekali untuk menggunakan fitur ini. Nah, oke, ini itu untuk goal kita. So nanti selama 4 pertemuan ke depan kita bakal bahas banyak hal tentang literasi digital, tapi aku akan fokusin ke satu hal yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Ya. Nah, kita lanjut lagi ke next slide. Nah, ini ada outline untuk malam ini, teman-teman. Pertama ada introduction atau pengenalannya. Jadi kita nanti
bukan pengenalan satu sama lain ya, bukan, sorry, tapi introduction ke ruang lingkup literasi digital apa saja sih ya yang mencakupi di literasi digital itu. Terus ada online tools. Apa sih yang istimewa dari online tools? Nah, terus yang selanjutnya ada using the giant atau kita menggunakan raksasa, sang raksasa. Google sebagai penyedia layanan paling dermawan. Nanti aku jelasin lebih lanjut lagi kenapa paling dermawan. Terus ada practice with the giant, latihan menggunakan sang raksasa. Nah, mungkin untuk latihannya bisa kita adakan di next session ya, atau di pertemuan selanjutnya, karena aku yakin banyak sekali yang mungkin belum familiar atau mungkin udah ada yang beberapa yang familiar, sehingga kita bisa mulai nanti step by stepnya di next meeting mungkin. Kalau sempat malam ini dan itu. Nah, kita coba lanjut ke yang selanjutnya, literasi digital. Sebetulnya literasi digital itu tidak terlalu rumit ya kalau kita lihat secara umum pengertiannya. Di situ tertulis ada kompetensi dalam menggunakan teknologi, informasi dan juga komunikasi, atau kita bisa kenal sebagai TIK biasa. Apakah kita bakal belajar TIK? Kurang lebih yes. Tapi tidak hanya itu saja yang aku pengen. Yang aku pengen nanti teman-teman bisa melatih critical thinking, melatih problem solving, melatih adaptability, melatih flexibility, dan banyak sebagainya. Growth mindset juga sama, banyak banget yang teman-teman aku harap bisa belajar dari kelas ini. Yang aku tadi sebutin atau adalah karakteristik generasi milenial sekarang yang dibutuhkan. Kalau teman-teman tidak punya itu, akan susah, sangat-sangat susah untuk bersaing di dunia kerja atau dunia yang sekarang sudah global. Oke, nah itu untuk literasi digital. Namun sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau tahu dulu nih, kenapa sih kok penting ya? Aku mau ngasih tahu ke teman-teman, kenapa sih kok penting banget literasi digital itu? Yang pertama, biar kamu nggak ketinggalan zaman. Udah, itu doang tujuannya. Jadi biar nggak ketinggalan zaman, udah titik. Sebenarnya nggak ada bercanda, ada lagi sebetulnya. Sorry, mungkin orangnya nggak lucu jadi nggak bisa membuat teman-teman ketawa. Jadi biar kamu nggak ketinggalan zaman ya. Lalu apa lagi? Sering time. Wow, waktu yang akan teman-teman gunakan itu sangat-sangat efisien kalau menggunakan, atau kalau kita bisa atau pintar dalam berdigitalisasi atau ibaratnya menggunakan teknologi ya. Meningkatkan kolaborasi, ini yang tidak ada di offline menurutku. Kita harus ketemu terus untuk kolaborasi, sedangkan sekarang zaman udah beda, bahaya ya kalau kita ketemu terus atau mungkin ngadain pertemuan offline masih ada hal-hal yang harus kita takuti sebetulnya ya, adalah antara lain Omicron dan sebagainya. Jadi kolaborasi di sini bisa sangat ditingkatkan melalui kemampuan kita berliterasi digital. Terus ada problem solving, ini yang paling penting menurutku. Manusia ada karena dia berpikir. Pikiran itu salah satunya digunakan untuk problem solving, untuk menyelesaikan masalah. Perusahaan besar di dunia tidak mementingkan uang, bukan uang yang mereka cari. Contoh ada Elon Musk, contoh ada Facebook, contoh ada Google, contoh ada Twitter. Perusahaan tersebut bukan orientasinya itu bukan uang, tapi mereka melihat masalah. Elon Musk melihat masalah penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, sehingga dia menciptakan apa? Siapa yang tahu? Menciptakan mobil listrik yang dia ramah lingkungan. Nah, ketika dia bisa menyelesaikan masalah, uang itu nanti ngikutin ngalir gitu ya. Makanya sangat-sangat penting tentang problem solving ini. Mobil listrik, ya betul sekali. Oke, selalu apa lagi? Ada critical thinking. Ini juga tidak kalah penting. Critical thinking, gimana kita berpikir secara kritis, gimana kita melihat sesuatu itu tidak sempit, ya, benar-benar luas tapi mendetail. Itu yang sangat penting juga di dunia sekarang atau di zaman sekarang. Lalu ada kreativitas, tentu teman-teman pasti sadar bahwa kreativitas sangat penting. Lalu dan sebagainya. Banyak banget yang bisa teman-teman dapatkan dari literasi digital atau kemampuan literasi digital. Oke, bicara tentang literasi digital, apa yang sedang digunakan? Coba teman-teman brainstorm, ya, teman-teman tulis di kolom komentar atau kolom chat.
apa sih yang terlintas di teman-teman ketika mendengar kata literasi digital? Coba tulis di kolom chat. Kita tunggu 1 menit nih. Apa aja sih yang ada di benak teman-teman ketika berbicara tentang literasi digital? Apapun ya, tidak ada yang salah jawabannya. Tulis aja. Mobil listrik, oh bukan, yang tadi. Kirain mobil listrik, bukan. Oke, yang lain, coba apa ini? Apa yang tahu nih, anak IMT ini enggak ya, kritis ya, coba. Apa sih tentang literasi digital? Jangan ngomong, piramidanya ditingkatin lagi. Percaya diri. Pengetahuan dan kecakapan menggunakan media digital, oke. Pengetahuan menggunakan media digital, oke. Kemajuan dunia, oke. Cara menggunakan digital teknologi yang baik, oke. Teknologi, oke. Itu berarti definisinya ya. Sekarang kita ganti pertanyaannya, contohnya apa, teman-teman? Contohnya apa nih yang kita bisa temukan dalam kesadaran digital? Oke. Yang mau on mic boleh hidupin mikrofonnya boleh juga. Baca buku elektronik, oke. Menarik. Oke, jadi yang salah dari teman-teman. Tapi kalau aku mungkin gambarkan lebih luas lagi bahwa ruang lingkup literasi digital itu sebetulnya sangat-sangat luas, teman-teman. Kita lihat ada apa saja. Penggunaan internet salah satu contohnya. Oke, penggunaan jualan online, betul. Penggunaan internet. Ya. Terus ada lagi apa? Pengolahan informasi. Nah, informasi itu kan nyambung terus nih. Informasi. Terus ada resiko teknologi. Ternyata teknologi itu ada resikonya ya. Ada resikonya teknologi. Terus digital networking. Nah, ini yang penting juga. Networking itu apa? Menjalin kenalan atau relasi. Betul. Ya, jadi kita menambah network kita atau jejaring sosial kita. Terus ada pembaharuan. Nah, ini yang tadi juga tidak kalah penting tentang gimana kita mengikuti perkembangan zaman. Terus ada security. Nah, ini juga penting, teman-teman. Keamanan. Berpengaruh tidak kalau kita mau dalam internet atau aplikasi yang berselancar apa, keamanan itu selalu dibayang-bayangkan oleh kejahatan yang ada. Misalkan contoh ada phishing atau penipuan atau kita diarahkan ke website yang palsu. Mungkin ada spam. Mungkin ada iklan yang dia berbentuk virus atau aplikasi yang dia ada virusnya. Nah, itu juga perlu dipikirin tuh, security-nya gimana ya. Terus ada blockchain. Nah, ada yang pernah dengar dengan blockchain? Web 3.0. Ada yang pernah dengar, teman-teman? Blockchain? Apa blockchain? Blockchain itu adalah sebuah jaringan yang dia menyimpan data storage untuk cryptocurrency, NFT, terus token dan koin dan sebagainya. So itu tentang blockchain. Terus ada juga virtual reality (VR). Nah, ini juga sama nih, literasi digital juga. Terus ada Web 3.0, tadi aku gambarkan sedikit, yang dia berlandaskan oleh blockchain tadi. Terus ada juga kekayaan intelektual atau hak cipta, ya, di mana kita berkarya dan kita memiliki hak cipta terhadap karya tersebut. E-shopping juga termasuk contohnya, atau belanja secara online. NFT, nah sekarang sedang marak juga viral ya, ada Gozali, siapa tuh yang viral gara-gara foto selfie dijual sebagai NFT. Terus ada apa lagi? Sosial media juga salah satu dari lingkup literasi digital. Oke, selanjutnya aku mau jelasin beberapa poin kenapa online tools ini penting atau online tools ini lebih daripada offline tools atau aplikasi-aplikasi offline. Pertama, accessibility. Kita bisa mengakses di mana saja, teman-teman. Kita bisa mengakses tanpa ada alat yang kita pegang. Misalkan, contoh ya, kalau teman-teman mau nge-printnya itu ada di flash disk. Kalau aku, orang yang lupa, pernah kejadian seperti ini, teman-teman. Mau ke tempat print, kok pasti cari, kantong kan ada flash disknya. Balik lagi ke kosan, nyari flash disknya. Karena aku orangnya pelupa. Ternyata nggak ada di tas gitu ya. Tapi kalau teman-teman store
dokumen-dokumen yang mau dikirim misalkan di online cloud atau penyimpanan online, itu bisa tinggal akses aja akun email teman-teman, nanti bisa di-download, bisa di-print langsung di situ. Itu salah satu contoh keunggulan dari accessibility. Di mana saja, di mana aja, nggak apa-apa gitu. Dan nggak akan hilang juga teman-teman. Nggak akan hilang juga file teman-teman itu. Nah, terus ada flexibility. Flexibility ini berarti dia tuh bisa sangat luas, bisa sangat fleksibel. Kapanpun kita membuat perubahan itu bisa. Misalkan kita buka di HP kita mau mengedit sesuatu itu bisa juga. So sangat-sangat fleksibel sekali. Terus ada integrity. Nah, online tools ini dia saling terhubung satu sama lain sehingga teman-teman nggak perlu pusing-pusing misalkan mau buat gambar terus nanti mau dipasang ke Google Docs ya, nanti gambarnya harus gambar lagi di tempat lain, nggak usah. Di situ juga sudah ada atau sudah tersambung. Misalkan nampilin juga chart atau diagram dari spreadsheet itu juga sudah tersambung. Nah, jadi dia saling terkoneksi satu sama lain. Collaboration lainnya sangat penting dan aku mau teman-teman sadar akan ini, aware akan collaboration, bahwa ketika teman-teman mengakses satu file online itu teman-teman bisa saling bekerja sama real time. Ada batasan waktu, bisa at the same time di waktu yang sama mengedit bareng-bareng, ngerjain bareng-bareng, mengevaluasi bareng-bareng, diskusi bareng-bareng. Sangat-sangat powerful sekali online tool ini. Misalkan teman-teman punya tugasnya bikin PPT. PPT-nya kalau misalkan offline, kita harus ngedit duluan, aku duluan, terus balik dioper ke temanku. Kalau aku sudah selesai, baru bisa dikasih ke temanku. Tapi kalau di online nggak usah, bareng-bareng aja. Oke, aku slide 1 ke slide 5, aku yang kerjain. Kamu slide 6 ke slide 10, kamu yang kerjain. Bareng-bareng aja dikerjakan, itu bisa. Nah, itulah kelebihan online tools itu untuk teman-teman bisa gunakan. So, yang tadi yang aku bahas di awal tentang security, tentang lain-lain sebagainya, kita akan kerucutkan ke online tools saja, teman-teman. Supaya nanti lebih kena, lebih fokus, lebih tidak terlalu banyak materi yang disampaikannya. Karena kalau dibahas satu-satu, mungkin tidak cukup 4 pertemuan ya, mungkin bisa sampai 1 semester 3 SKS nih bahasnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu Google the Giant. Siapa yang nggak tahu Google, teman-teman? Ada sih yang nggak tahu Google, ada nggak? Di sini mungkin coba unjuk tangan kalau ada yang nggak tahu Google. Nggak mungkin ya, semuanya tahu ya. Terus ini kita mau belajar tentang nyari meme di Google atau nyari gambar gitu di search box gitu ya. Nah, bukan itu teman-teman yang mau kita bahas. Nah, tahukah kamu sejauh ini Google adalah penyedia layanan paling dermawan. Teman-teman, setiap email yang teman-teman buat itu otomatis memiliki akses ke fitur-fitur gratis yang super keren dari Google. Aku bukannya jadi sales Google ya, tidak ya, bukan ya, tapi aku sedang mengenalkan saja karena aku amazed dengan Google ini. Gratis apa saja, banyak banget teman-teman. Nanti kita lihat apa aja sih yang ada di Google ini. Terus, tahu nggak sih kalau misalkan salah satu fiturnya adalah Google Drive. Google Drive itu teman-teman dapat otomatis free storage sebesar berapa giga? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu nggak? Berapa giga sih kita dapat dari Google kalau bikin email? Udah pada tahu ya, Aditya, katanya 15, Ahmad, 15, betul banget, 15 giga itu gratis. Cuman modal bikin email Google ya. Itu gratis 15 giga. Memang sih prosesnya harus diupload, prosesnya harus menggunakan data atau internet gitu ya. Tapi menurutku di zaman sekarang 2022 sudah bukan alasan lagi akses internet menjadi sebuah hambatan atau menjadi sebuah tantangan untuk teman-teman. Apalagi generasi sekarang sudah maju banget ya. TikTok aja setiap hari scrolling kan, kuota udah habis berapa tuh ke TikTok ya. YouTube aja video nonton setiap hari berapa jam. Jadi bukan alasan lagi untuk internet connection di zaman sekarang tuh bukan alasan lagi. Malu kalau misalkan alasannya adalah aduh sinyalku jelek, aduh wifi ku mati. Ya banyak penyedia provider yang murah juga sekarang itu. Nah, itu di Google-nya. Nah, terus layanan apa aja nih di Google itu? Terus banyak banget yang gratis ya.
ada Gmail, ada Google Chrome untuk aplikasi browsing ya, aku kan juga pakai Google Chrome. Ada Google Docs, ada Play Store, ada Google Classroom, ada Google Drive, ada Spreadsheet, ada Google Slide, ada Hangout, ada chat, ada kalender, ada lain sebagainya, banyak banget. Google Plus juga. Bahkan tadi aku bikin website atau bikin site itu pakai layanan gratisnya Google. Ada juga Google Group di mana kita bisa menempatkan grup itu aja ada ya. Jadi banyak banget dan ini saling terintegrasi semuanya. Misalkan teman-teman lagi nulis email terus mau melihat catatan di Google Keep, tinggal diklik aja di samping kanan ada Google Keep Google Keep dan nanti bisa tuh dilihat catatannya. Dan ini semua amazingly is free to use guys. Ini tuh gratis ya, gratis dipakai oleh teman-teman. Makanya aku bilang paling dermawan karena bayangin aja semua fitur ini bisa dipakai hanya modal satu email saja. Ada fitur berbayarnya Kak? Ada fitur berbayarnya dan juga cukup murah sebetulnya. Tapi kita harus bayar per bulan. Kalau kita mau mengupgrade storage kita. Contohnya ya, tapi yang lainnya ada juga. Nah, ini kenapa aku kenalkan Google lagi teman-teman? Karena nanti akan kita gunakan dan sangat-sangat berguna. Mungkin aku mau cerita sedikit mengenai pengalamanku di dunia kerja gitu ya. Jadi aku tahun 2019 itu lulus di bulan Februari, tanggal 23, tanggal 28 bulan Februari, aku langsung kerja di perusahaan startup itu. Terus di situ banyak hal yang aku belum tahu. Di perkuliahan ternyata yang aku dapetin, aku ngerasanya itu cuma 10% teman-teman. Ilmu yang aku dapat dari perkuliahan itu aku ngerasa cuma 10%. Sisanya itu belajar lagi. So I started as a teacher, aku tuh mulai dari seorang guru, ngajar biasa, beralih ke online di pandemi, itu segala sesuatunya harus berubah menjadi online. And then, pertama ngelihat Google Sheet ini apaan ya, pertama kali ngelihat Google Slide ini apaan, ini Drive ini apaan, maklum lah 2019 belum terlalu maju, 2020 menurutku aku juga masih sangat-sangat awam mengenai ini. Nah, tapi ketika aku gunakan, loh kok enak banget, kok aku nggak usah pakai Google Docs, Microsoft Office lagi, Microsoft Word, Excel itu nggak perlu lagi, aku tinggal pakai spreadsheet aja, dan aksesnya bisa dibuka kapan aja, aku nggak ada laptop, bisa pakai HP dan lain sebagainya, kok enak banget nih, gitu. Dan memang pekerjaan menggunakan platform Google untuk manage file-filenya, atau untuk manage data-data yang ada di situ. Dan dari situ aku mikir, andai saja aku tahu dari awal tentang fitur-fitur yang ada ini, mungkin aku sekarang sudah ahli. Artinya kalau misalkan aku belajar dari perkuliahan, aku tuh gak perlu belajar dari nol lagi ketika aku kerja. Malu gitu kalau dilihatin orang masih copy paste pakai cara misalkan klik kanan terus di paste gitu ya, atau mungkin pakai rumusnya sangat simple misalkan cuman nyari kata-kata doang bisanya kalau di Excel misalnya, atau cuman ngejumlahin angka doang bisanya, itu aku malu kalau cuman bisa itu doang teman-teman. Makanya aku berharap aku tahu ini dari awal banget pas kuliah supaya belajarnya tuh lebih lagi makin jago, makin mahir. Karena skill-skill yang kalian punya nanti ketika menguasai aplikasi-aplikasi ini itu akan sangat-sangat berguna ketika teman-teman kerja, terutama kalau teman-teman ingin berkecimpung atau ingin berkarir di dunia startup atau perusahaan-perusahaan yang berbasis tech atau yang berbasis teknologi. Gak bisa tuh yang cuman, ayo kamu tuh familiar gak sama spreadsheet? Aduh Kak, aku kayaknya udah lupa deh. Aduh malu-maluin teman-teman. Jadi aku pengen nge-share ini ke teman-teman supaya nanti bisa belajar dari awal, bisa tertarik untuk belajar sendiri, syukur-syukur gak usah diajarin, udah bisa sendiri, dan nanti mudah-mudahan di suatu saat bisa terpakai oleh teman-teman, bukan hanya di organisasi saja, tapi di perkuliahan dan juga di dunia kerja, atau bahkan membuka perusahaan sendiri atau usaha sendiri pun. Itu bisa kita gunakan online tool seperti ini. Apakah tool-tool ini terbatas ke Google saja? Banyak banget tool-toolnya teman-teman. Bahkan sekarang aku ngedit foto itu pakai online editor, tidak pakai Photoshop lagi, tidak pakai CorelDRAW lagi. Aku tuh pakai
online free editing tools gitu. Karena lebih mudah dan tidak usah mengorbankan hard disk kita atau SSD kita. Nah, itu yang aku mau kenalkan ke teman-teman. Nah, sekarang hebatnya Google ini apa sih? Kita lihat datanya teman-teman. Ini adalah presentasi data pengguna ya yang bersumber dari Statista 2019. Risetnya dilakukan. Sekitar 64% di seluruh dunia itu adalah pengguna Google. So, inilah yang aku miss juga dari Google. Terus disusul oleh Facebook, oleh Comscore, ada Twitter, Amazon, Yandex, Criteo, Yandex juga. Ini Yandexnya 2 kali. Sorry guys, mungkin aku salah tulis di situ. Nah, jadi Google sangat-sangat mendominasi. Penggunanya sangat banyak juga. Kenapa? Karena memang produk-produknya bagus dan bisa digunakan oleh semua orang. Bahkan kita sekarang sedang menggunakan fitur Google juga, yaitu Google Meet. Oke, nah itu seberapa kerennya si Google ini. Nah, lalu apa sih yang kita mau pelajari dari online tools tadi? Kita nanti bakal belajar tentang Google Drive, yang mana di dalamnya tuh sudah terintegrasi aplikasi-aplikasi Google lainnya, teman-teman. Yang pertama, kenapa sih kita harus pakai Google Drive? Karena gratis. Satu kali lagi aku tekankan gratis, nggak usah bayar apa-apa, bisa langsung dipakai. Terus ada Complete. Complete itu maksudnya apa aja ada. Terus nanti masuk lagi ke collaboration. Nah, ini juga tadi disebut juga ya bahwa ini bisa saling berkolaborasi. Terus ada integrity. Nah, jadi satu sama lain sudah terintegrasi sehingga memudahkan kita untuk menggunakannya. Oke, nah ini tentang Google Drive. Lalu prosesnya seperti apa nanti kita belajarnya? Pertama, aplikasinya yang akan kita tekankan lagi di dalam Google Drive ini bakalan ada Sheets atau spreadsheet. Ya, ini alternatifnya Microsoft Excel, teman-teman. Terus ada Google Docs. Nah, ini alternatifnya untuk Microsoft Word. Terus ada Google Slide. Ini akan kita fokus ke 3 hal ini. Mungkin sekarang juga nanti aku mau perkenalkan interface-nya dari aplikasi-aplikasi ini. Yang paling utama adalah Sheets atau yang alternatif to Excel ini. Nanti aku coba adakan sesi latihan untuk teman-teman biar bisa nyoba. Mungkin kalau pertemuan pertama, teman-teman mungkin belum tahu atau mungkin belum siap. Jadi nggak ada laptop gitu, mungkin di sampingnya, atau mungkin belum siap dengan tools-nya. Nggak apa-apa, kita nanti bisa lakuin ini di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk hari ini cukup aku aja yang presentasi. Dan mungkin nantinya ada demonstrasi sedikit sih. Nah, terus apa sih yang mau kita bahas dari praktis dengan Google Drive ini? Pertama kita belajar folder and files sharing dulu. Ya, ini sangat simple. Terus nanti kita belajar lagi apa nih? Intro dulu ke Docs, Slide, and Sheets. Ya. Terus nanti ada kita belajar tentang Docs and Slides. Lalu pertemuan keempat, kelima, atau mungkin di sesi keempat dan kelima nanti, atau kita bagikan nanti seksinya ya. Ini ada tentang Sheets. Kita akan bahkan belajar rumus-rumus, teman-teman. Rumus-rumus yang sering digunakan dalam dunia kerja. Tentunya, harapanku bukan cuma teman-teman mahir spreadsheet aja, tapi teman-teman bisa aplikasikan, bisa implementasikan di organisasi kita atau IMT ini. Aku bilangnya kita karena aku merasa aku tuh masih bagian dari IMT ya. Nah, jadi bisa dibagikan atau bisa digunakan nanti untuk IMT. Contohnya apa sih Kak? Kalau misalnya di IMT, misalkan apa sih yang dipakai itu pada saat rapat kerja misalkan? Apa sih dokumen apa yang biasa di print teman-teman? Namanya? Proper ya, program kerja ya? Iya betul. Nah, bisa tuh dibuat dalam Google Docs. Nanti semuanya bisa lihat, bisa akses, bisa ngedit bareng misalkan contohnya. Terus misalkan ada lagi data anggota. Oh, oke, aku mau simpan data anggota biar bisa diakses semua di spreadsheet. Nama-namanya siapa, nomornya siapa gitu ya. Mungkin tanggal lahirnya juga dan lain sebagainya. Biasanya kita kumpulkan dalam bentuk Google Form. Nanti masuk ke spreadsheet ya, seperti itu. Contohnya apa lagi? Mungkin kita mau presentasi ini atau slide untuk musilang, atau mungkin intinya mau buat materi. Aku mau store online supaya bisa dibagikan. Nah, kayak aku nih barusan aku
coba tadi udah nge-share link, bisa diakses tuh untuk slide-slide-nya. Jadi semuanya bisa langsung ngeliat, gak usah minta-minta lagi pakai flash disk, udah gak zaman ya. Nah, nah itu untuk praktis dengan Google Drive-nya. Itu contoh-contohnya yang aku sebutin tadi. Nah sekarang kita belajar ke nomor 1 teman-teman ya. Mungkin kita mau coba tunjukin dulu. Nah, ini ada drive-ku. Ini adalah tampilan awal Google Drive, teman-teman. Teman-teman juga pasti sudah ada yang banyak yang familiar ya tentang ini. Nah, lalu yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama itu ada tampilan di kiri. Ini ada My Drive, ada Computers. Computers itu kalau misalkan teman-teman pasang drive for desktop, nanti file offline teman-teman itu bisa diakses di sini secara online. Kalau teman-teman pasang itu aplikasi yang namanya Google Drive for Desktop ya. Terus ada Shared with Me, ini yang file yang di-share oleh teman-teman yang lainnya ya. Jadi aku kayak di-share sama teman-teman, misalkan nih all-in-one partner list bla 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 segala macam. Banyak alat yang di-share ke aku juga, FI guidelines dan lain sebagainya. Ada recent atau ke pekerjaan yang paling terakhir kita kerjakan, ini ada di sini juga. Terus ada yang dibintangi, footage, perkebunan apa nih isinya, ini kita sharing supaya kita bisa akses ke folder-folder tersebut. Nah, lalu ada apa aja sih di drive ini? Kita pertama ngeliat folder-folder, ini teman-teman bisa buat di sini. Folder, file upload, atau folder upload, Google Docs, Sheets, Google Slide, Google Form, dan lain sebagainya. Ini banyak banget. Bahkan bisa ditambahkan lagi aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, itu untuk Google Drive. Terus, cara sharing file gimana? Oke. Aku mau share folder ini ke teman-teman, dan sharing ininya teman-teman cuma bisa ngelihat doang. Jadi nggak bisa ngehapus, nggak bisa nambahin. Tapi kalau misalkan untuk berkolaborasi, saran aku teman-teman bisa langsung ubah ininya menjadi anyone with the link can edit, atau menjadi seorang editor gitu kan. Nah, ini sorry pakai bahasa Inggris, mungkin dalam bahasa Indonesia itu agak berbeda. Jadi kita sudah masuk ke files dan folder sharing. Tapi di sini aku coba ubah aja ke viewer aja. Sehingga kalau teman-teman aku bagiin linknya, copy, itu teman-teman nanti bisa akses langsung ke Google Drive-nya aku yang aku buat tadi. Nah, kalau diklik, nanti bakal membuka ke folder yang aku bagikan barusan. Yaitu isinya ada slides dan juga materials. Nah, di sini. Yang slides kalau kita buka, teman-teman bisa otomatis juga tuh akses ke slide-nya. Terus materials ada juga sampel data untuk praktis nanti ketika menggunakan spreadsheet. Nah, ini secara umum untuk Google Drive. Apa saja yang bisa kita lakuin di Google Drive ini? Banyak teman-teman, sama kayak file manager biasa ya, kayak ada rename, ada pindahin folder, ada mengcopy, ada membuka dengan aplikasi lain, ada detailsnya kita coba lihat di sini. Terus yang bisa akses siapa kita bisa lihat, editornya siapa yang bisa lihat, yang modify foldernya kita bisa lihat. Jadi ada history pengeditan yang dilakukan terhadap folder ini. Jadi kalau teman-teman akses bisa masuk ke foldernya, terus di sini juga bisa di-share lagi, misalkan linknya, atau di-share gitu ya ke teman-teman lain. Misalkan aku tulis emailnya siapa gitu ya, bla 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 bla, di-share ke emailnya, nanti teman-teman yang kita share itu dapat pemberitahuan lewat email masuk. Nah, ini Google Drive. Lalu intro to Google Docs. Sekarang kita mau buat coba di all materials di sini Google Docs. Ketika aku bikin file baru, maka file itu juga akan bisa langsung otomatis ke-share ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung melihat isi filenya apa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Google Docs. Tampilannya sangat simple. Di sini ada tools-toolsnya. Aku yakin teman-teman udah familiar juga dengan Microsoft Word. Nah, coba kita trial ya teman-teman ya. Kita trial. Kita bikin table. Mana nih table-nya nih? Wah, nah ini dia. Bikin table, terus di sini isi nama, terus di sini isi asal, di sini jurusan ya. Terus di sini ada kampus atau universitas, univ.
Aku mau share ini ke teman-teman. Coba teman-teman masukin data teman-teman, ya, simple aja. Tapi secara real time, jadi kita ngedit bareng-bareng. Kalau misalkan di sini aku tulis Ardi, asalnya Brebes, jurusannya PBI, unitnya UIN, misalkan seperti itu ya. Kita coba real time bakal demonstrasi seperti itu. Ini untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Coba ya, aku mau share filenya dan aku coba ubah ininya menjadi editor semua. Oke, nah silakan diklik teman-teman linknya. Coba pakai HP juga boleh, pakai HP juga bisa. Harusnya bisa ya, nggak terlalu beda jauh. Oke, ada yang masuk belum nih? Nah, ada yang masuk nih. Ini anonim kalian. Siapa nih? Coba diketikin namanya di bawahku. Oke, silakan baru satu orang yang masuk. Oke, 2 orang. Oke, coba diedit aja isi namanya di per barisnya ya. Nanti kursornya teman-teman juga terlihat nih. Anonymous Dolphin dan lain sebagainya. Ini kenapa gak ada namanya? Karena aku bagiinnya anyone with the link can edit ya. Jadi semuanya bisa ngedit. Jadi di sini anonim semua. Padahal kalau misalkan kita share-nya itu individually atau secara manual dengan nulis email gitu misalkan. Bla 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 itu nanti bisa kelihatan namanya siapa gitu ya yang kita share gitu. Mana nih, kok belum ada yang nulis nih? Wah, ini pakai HP semua ya, susah ya. Coba ditulis aja itu saya teman-teman. Gak apa-apa namanya ngasal boleh, asalnya ngasal juga boleh. Tuh udah ada yang nulis, langsung jalan loh di situnya, real time banget ya. Aku bisa tahu ada yang nulis di situ secara langsung gitu. Kalian juga bisa lihat tuh. Itu enaknya pakai Google Docs. Bayangin kalau harus Microsoft Office. Gimana caranya teman-teman pakai giniannya? Microsoft Office Word gimana caranya kalau misalkan mau kolaborasi? Susah banget. Kita harus over file dulu kalau offline filenya. Nah, inilah kemudahan yang kita bisa gunakan, yang kita bisa dapatkan dari Google Docs ini. Kak, kalau mau nambahin footnote bisa nggak? Bisa. Coba di sini aku mau tambahin footnote. Insert, terus footnote. Tuh, di bawahnya ada nih. IMT Ciputa. Bla, bla, bla. Ada nomornya nggak di atasnya? Ada, di atasnya juga ada nomornya. Kak, aku mau nambahin header. Oke, insert. Terus di situ ada header and footers. Header, kita pilih. Jadi bisa nih ngetik di sini headernya. Nah, nambahin gambar bisa nggak? Bisa juga. Kayak kita nambahin insert, terus image. Bahkan image ini sangat canggih teman-teman. Kita langsung bisa nyari dari internet. Dan gambar-gambar yang kita cari di sini itu sudah free, artinya boleh digunakan. Misalkan, coba aku cari IMT ada nggak ya? IMT Ciputa. Aduh, nggak ada teman-teman. License-nya harus daftarin dulu ya biar terdaftar. Misalkan aku nyari apa ya, mobil. Nah, ini bisa muncul langsung di sini gambarnya. Jadi nggak perlu teman-teman simpen di ini lagi, nggak perlu ya. Tinggal tambahin aja atau cari aja secara langsung online. Karena semuanya itu tadi sudah terintegrasi. Jadi semuanya sudah online dan nyambung satu sama lain. Jadi mudah banget menggunakan Google Docs ini. Nah, ini contohnya. Oke, udah ada beberapa nih yang nulis. It's okay teman-teman, gak usah semuanya juga ya, gak apa-apa. Tapi itu contoh dari penggunaan kolaborasi online tools yang bisa teman-teman gunakan. Kayak ini gratis gak? Gratis ya. Berkali-kali aku jelasin ini gratis. Nah, selanjutnya kita mau buat apa lagi? Misalkan, tadi kan Google Docs sudah ya. Google Docs sudah. Nah, sekarang kita mau ke Google Sheets. Nah, Google Sheets ini aku coba buka sampel data praktis kita. Ya, yang ini teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, ini sama seperti Excel, teman-teman. Tapi ini filenya belum aku update ya. Kalau ini belum aku bagikan ke siapa-siapa juga. Jadi teman-teman hanya bisa melihat saja, nggak bisa ngedit di file ini. Nanti isinya tuh ada data. Nah, contohnya di sini ada data penjualan ya.
data penjualan Tegal, Brebes, Ciputat, ini kotanya. Nah, terus ada penjualannya siapa, terus ada barangnya apa aja, jumlahnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa. Nanti kita akan belajar mengolah data ini untuk mencari atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan biasanya oleh atasan ya, biasanya oleh bos gitu ya. Bahkan mungkin kita bisa membuat chart dari si grafik atau table ini. Kita akan olah menggunakan rumus apa aja, Kak? Banyak ya, rumus query, ada yang tentang lookup, ada yang tentang statistical, ada yang finance juga, banyak banget. Nanti coba aku pilihin rumus-rumus yang sekiranya mudah bisa teman-teman gunakan nantinya. Oke, nah ini untuk si Google Sheets. Aku kenalin interface-nya ya. Yang pertama ada file, terus di sini biasa ya bisa membuat file baru, ya import, make a copy juga benar-benar penting juga. Bisa share, bisa email this file, jadi langsung otomatis dari sini bisa langsung lari ke email. Terus kalau misalnya mau dibentuk offline, bisa nggak di-download offline? Oh bisa. Jadi di sini ada pilihannya teman-teman. Kalau teman-teman download, ya itu ada pilihan format. Yang pertama ada Excel, ya untuk Microsoft Excel, ada Open Document, ada PDF, ada web page juga, bahkan ada CSV, ini juga biasanya untuk coding atau untuk Excel juga bisa, ada CSV. Nah, jadi banyak pilihannya kalau misalnya teman-teman mau download. Jadi bentuk PDF juga bisa. Rename, move to trash, atau pindahkan ke tong sampah, ini bisa juga. Bahkan di sini ada fitur ketika teman-teman habis kuota, ya, itu bisa di make available offline. Artinya teman-teman bisa edit secara offline. Nanti perubahan yang teman-teman buat akan secara otomatis tersimpan ketika teman-teman memiliki sinyal lagi atau sinyalnya sudah ada, bisa lagi ke online lagi. Bisa ngeprint nggak? Bisa. Print juga bisa. Terus apalagi nih, ada edit ya, isinya seperti ini biasa, terus view, terus bisa nge-freeze ini juga, rows atau columns, bisa nge-group juga, bisa nge-full screen, bisa nge-zoom, dan lain sebagainya. Gambar bisa juga dimasukin, pivot table tidak kalah penting, bisa juga, chart juga bisa, ya, dan lain sebagainya, banyak banget. Nanti kita coba bakal praktis satu persatu, tetapi tentang rumusnya ya, pengolahan rumusnya. Aku anggap teman-teman bisa belajar sendiri untuk menu-menu yang ada di atas ini. Ya, untuk data, ya, untuk filtering. Nah, kalau yang filter di sini mungkin aku bisa ajarin nanti di filter ini. Ada tools. Nah, kalau tools ini biasanya kita bisa bikin form, jadi udah tersambung ya, lagi bikin form. Terus ada extension ini aplikasi, biasanya bisa pakai script untuk hal-hal tertentu. Tapi aku juga belum terlalu mempelajari atau menguasai tentang AppScript ini karena isinya itu sama seperti coding ya. Terus ada help, banyak banget juga nih. Ada training juga, ada update juga, dan lain sebagainya. So itu sedikit perkenalan nanti mengenai Google Sheet. Dan bentuknya tidak hanya seperti ini teman-teman, bisa lebih kompleks lagi. Nah, selanjutnya masuk ke Google Slide. Nah, ini salah satu file yang aku gunakan, Google Slide ini. Sama modelnya kayak tadi juga, bisa kita ngedit bareng-bareng, bisa kita ngedit kolaboratif ya. Nah, ini untuk Google Sheets. Apakah itu doang udah tentang Google ini? Sebetulnya masih banyak, teman-teman. Contoh, aku juga menggunakan Google Jamboard buat ngajar online. Jadi, sekarang aku ngajar satu murid privat ya, orangnya Jakarta, orang BSD. Itu aku belajarnya pakai Google Jamboard. Teman-teman mungkin bisa juga pakai udah tahu ya, misalkan nih belajar tentang KPK FEB misalnya. Jadi ngajar gak usah bingung-bingung gitu. Siswa juga bisa mengakses file ini dan juga nyoret-nyoret langsung di Google Jamboard ini contohnya. Misalkan ada juga nih, mungkin tunjukin sedikit ya untuk nge-trigger teman-teman bahwa online tools ini sangat-sangat berguna gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari coretan-coretan muridku gitu ya. Seperti ini isinya teman-teman. Jadi sangat-sangat kolaboratif, sangat-sangat efisien daripada harus ketemu offline, mending online saja. Nggak apa-apa tulisannya nggak rapi, yang penting bisa ya anaknya. Nah, aku stop sharing ya, sorry. Nah, sekarang mungkin kita lanjut ke Q&A teman-teman.
Atau coba nih yang mau nanya silahkan. Kita lanjut ke diskusi santai aja ya. Iya, teman-teman barangkali ada yang mau nanya. Yuk, ada yang mau nanya kah? Ayo, hilangin rasa malu-malunya teman-teman. Culture Indonesia-nya buang dulu ya. Yuk, culture Indonesia-nya malu-malu bertanya, buang dulu. Coba. Yang bingung, yang mau curhat, yang mau apa, silahkan. Bebas. Diskusi, tanyakan apa aja. Oh, aku juga mau share ini teman-teman ya. Bentar. Ini ada, aku mau share form, yaitu Google Form ya. Yaitu isinya feedback. Jadi teman-teman isi ya, nama, email, dan feedbacknya. Jadi apa yang teman-teman suka dari kelas literasi digital ini, apa yang tidak suka, ya, menurut teman-teman membantu atau tidak, terus ada saran atau request atau apa, masukin di situ teman-teman ya. Biar nanti ke depannya makin oke lagi nih kelas kita ya, nanti mungkin bisa nyoba langsung ya teman-teman, atau mungkin bisa praktek langsung. Silakan ya diisi formnya, berguna banget buat aku karena feedback itu menurutku sangat-sangat penting. Oke, yang mau nanya siapa nih teman-teman? Ada mungkin? Ayo teman-teman barangkali mau ada yang nanya ini. Atau mungkin Zahira sendiri mau nanya, silakan Zahira. Biar ini ya, biar yang lainnya juga ke-trigger gitu ya. Biar yang lainnya, jadi diimamin dulu nih nanyanya. Sabdi ada yang nanya di komentar. Wah, ini bahasanya security ya. Firewall dapat melindungi data pengguna. Tujuannya itu, teman-teman. Firewall itu kan dia sebagai pembatas ya, atau yang bisa menghalangi sebuah aplikasi atau program untuk mengakses ke internet, gitu ya. Jadi dia itu apa ya, memblok sebuah aplikasi yang mungkin kita curigai sebagai virus atau kita curigai sebagai aplikasi yang berbahaya atau yang memiliki resiko. Biasanya diblok oleh si firewall. Data kita apakah aman? Aman ketika data tersebut tidak dapat diupload ke cloud ininya, si pembuat virusnya. Nah, ini harus berhati-hati juga. Namun pembahasan ke situ, I think ini masuk ke pembahasan lainnya, jadi sangat-sangat banyak nanti kalau misalkan mau dipaparkan. Tapi thank you for the questions. Mungkin kita bahas di lain waktu. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Ardi sebelumnya atas ilmunya yang bermanfaat sekali buat kita semua. Kalau kita dengar tadi bahwa Mas Ardi kan lulusan pendidikan bahasa Inggris ya, jadi apa latar belakang tarbiyah gitu. Kalau Mas Ardi sekarang bisa menguasai tentang literasi digital ini, apakah dulu Mas Ardi itu les atau otodidak sendiri bisa Mas? Oh, oke. Sharingnya aja. Oke. Ya, sharing ininya ya, ceritanya ya gimana gitu ya. Sebetulnya gini teman-teman, aku hanya share sesuatu yang aku alami atau berdasarkan pengalaman pribadiku. Tidak pernah ya ikut les atau tidak pernah ikut kursus, tidak pernah ikut pembelajaran apapun secara online ataupun offline. Jadi ini pure atau murni berdasarkan pengalaman pribadiku. Karena aku kerja dari tahun 2019 Februari, sekarang sudah Februari lagi 2022, berarti sudah sekitar 3 tahun, hampir 3 tahun, tanggalnya saja belum nyampe. Di situ benar-benar mengalami banyak pembelajaran gitu ya, terutama di online tools ini karena kebetulan perusahaanku kan berbasis teknologi, jadi banyak banget menggunakan website atau menggunakan online tools seperti Google Drive, seperti spreadsheet dan lain sebagainya. Jadi aku banyak belajar dari situ. Terus kalau untuk yang literasi digital yang secara meluas seperti blockchain atau NFT atau mungkin kripto ya atau mungkin saham, terus ada juga apa gitu ya banyak gitu ya, tentang security misalkan
password management yang baik seperti apa dan lain sebagainya, itu murni karena pembelajaran pribadiku. Jadi tidak ada yang mengajari, dan juga sering dapat sharing juga dari teman-teman kerja sih terutamanya. Jadi kayak ada sesi pembelajaran bareng gitu, misalkan teman-teman kerja, terus kita belajar apa nih? Oh, belajar tentang ini nih, kayak menarik gitu ya. Oh, belajar tentang ini. Terus karena aku orang yang nggak bisa menahan rasa ingin tahuku, jadi kebanyakan aku pelajari secara otodidak. Artinya ketika di sharing tentang sesuatu, oke, ini menarik, aku pengen belajar. Aku coba deh cari informasi yang bisa membuat aku belajar lebih tentang ini. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman pembelajaran pribadiku aja. Jadi kalau background formal untuk literasi digital sebetulnya tidak ada. Artinya ini tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mungkin dirasa, wah ini Mas Ardi kayaknya nggak ada backgroundnya nih mengenai literasi digital, mending undang yang ada backgroundnya aja. Silakan juga, tidak apa-apa teman-teman. Dan bahkan bisa undang aku juga buat belajar juga, karena lebih value-nya di situ yang paling penting adalah teman-teman di sini yang nanti harus bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari pemateri. So contohnya seperti itu teman-teman. Ada lagi mungkin pertanyaan lain nih. Ayo nih mumpung masih ada waktu ya. Mungkin kita bisa buka sesi pertanyaannya sampai 21.15 kali ya. Ini ada yang mana aja nih? Sekarang IMT orang-orangnya kebanyakan anak UIN, anak UMJ, Unpam, atau dari mana nih? Aku pengen tahu juga sih, penasaran tentang IMT sekarang. Ada yang bisa bantu jawab untuk itu mungkin? Tentu jawab ya, Mas ya. Ya, boleh. Mas Akil. Alhamdulillah, IMT ini sekarang banyak dari teman-teman yang nggak hanya di UIN doang, UMJ juga alhamdulillah di angkatan 2020 21 juga lumayan banyak. Lalu dari Unpam juga, dari PT IKI sama II juga ada gitu. Jadi agak imbang gitu, nggak pure dari UIN semua gitu, alhamdulillah gitu Mas. Oh iya, jadi udah makin rame ya, makin beragam lagi ya. Oh, UHAMKA juga ada, wow. Itu yang aku salut teman-teman sama IMT ya. Entah kenapa IMT tuh sangat-sangat heterogen di dalamnya. Kebanyakan organisasi lain ya udah kalau dekat ke UIN aja. Dekat UMJ aja pada ngumpulnya di situ. Tapi sekarang ternyata sudah makin beragam ya. Oh, ini ada sharing presensi juga. Silakan teman-teman diisi ya untuk hari pertamanya yang hadir. Terus gimana nih? Ada yang mau nanya lagi kah, teman-teman? Kalau nggak ada, kita coba tes ya satu-satu. Nggak bercanda ya teman-teman ya. Oke, coba nanyain aja teman-teman, apa aja ya, boleh. Mungkin tentang yang tidak berkaitan dengan materi pun boleh. Kalau misalkan Oke, ada lagi nggak nih? Oh iya, juga dari Trisakti juga ada. Mas Iqbal yang tadi tanya. Oh, oke, Mas Iqbal dari Trisakti. Wow. Sudah hampir ini ya, menguasai Jakarta nih, jangan-jangan di IMT nih. Oke, Lutfia mau nanya lagi silakan. BTW sorry udah ngerokok, boleh ya? Ya, Mas, aku izin tanya lagi. Kemarin izin sharing aja, di Microsoft Word aku tuh ada tulisan
nggak bisa dibuka, jadi kayak unlicensed gitu. Itu kenapa ya Mas biasanya? Karena harus bayar. Oh berarti harus premium gitu ya? Ya, biasanya zamanku kuliah dulu, aku selalu pakai yang namanya crack ya, atau bajakan gitu ya. Nah, jadi aplikasi-aplikasi tersebut gitu ya dibajak biar lisensinya bisa aktif gitu. Tapi itu beresiko. Kenapa beresiko? Karena kita menggunakan file virus sebetulnya. Virus yang diinjek ke dalam si Microsoft Word-nya gitu ya. Sehingga Microsoft Word-nya itu bisa terlisensi. Dan kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh virus tersebut gitu, atau file tersebut ke dalam laptop kita. Mungkin saja dia mencuri data, mungkin saja dia memasukkan sesuatu sehingga membuat komputer kita lemot, atau mungkin membuat komputer kita kinerjanya berkurang. Bisa saja terjadi. Makanya sudah lama sih aku gak install aplikasi-aplikasi yang bajakan seperti itu. Sama dengan Windows 10 misalkan, Windows 10 juga begitu. Kalau misalkan kita tidak bayar, biasanya ada tulisan Windows need to be activated atau not activated kalau tidak salah. Jadi memang secara ini harus bayar ya, secara legalnya itu harus bayar. Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, Slide itu harus bayar. Dan itu harganya lumayan. Tapi ada juga laptop-laptop yang dia dari sejak beli itu sudah terbundle dengan, sudah terpaketkan ya, sudah dipaketkan dengan Windows, sudah dipaketkan dengan Office, ada juga. Misalkan contoh laptopku juga nih, alhamdulillah aplikasinya sudah dari sananya gratis, jadinya tidak usah pakai crack lagi ya. Kalau misalkan harus pakai crack, mending aku hapus aja, karena sekarang juga sudah tidak terlalu terpakai. Oke, yang lain ada lagi pertanyaannya? Nih, ini luar biasa nih Lutfi ya, men-trigger teman-teman biar nanya ya. Tapi ternyata yang lainnya ini masih malu-malu mungkin. Di kolom komentar juga boleh teman-teman ya. Ayo teman-teman yang masih punya pertanyaan. Di sini Mas Abi masih siap berjawab ya Mas ya. Insya Allah ya, kalau bisa dijawab pasti aku jawab. Mungkin ada yang mau request juga, Mas pengen belajar ini dong, gitu ya, kapan-kapan, gitu ya, boleh juga teman-teman. Diisi juga ya formulirnya, di situ juga bisa sih nanyain pertanyaan juga. Ini aku cek baru 1 orang yang ngisi, yaitu Kak ini siapa? Husni Alvin ya, udah ngisi formnya, thank you very much. Feedbacknya sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat. Nah yang lainnya ditunggu, silakan yang mau ngisi form atau formulir feedbacknya ya, atau sarannya. Tapi kalau aku kan bagi ini nih ya teman-teman ya, link ke website atau ke site literasi digital ya, aku share lagi barangkali ada yang baru masuk. Silakan teman-teman buat akses ya untuk materi-materi yang di-share malam ini. Nih kalau aku lihat udah ada 15 orang yang mengakses site tersebut ya, jadi luar biasa. Ada yang dari direct, ada yang dari Google. Oke. Jadi sudah ada 15 orang nih yang ngecek. Ini membuktikan bahwa animo dari teman-teman ini lumayan tinggi ya. Mas, tadi aku nggak bisa apa nih, Husni? Aksesnya ya? Apakah ini kah? Bentar, aku cek dulu settingannya ya. Links. Coba ini mau the link. Gak bisa akses. Oh masa sih gak bisa? Coba aku tes sendiri deh. Aku ada email lain gak ya? Oh ada.
Harusnya bisa ya. Harusnya bisa ya. Aku juga pakai email lain nih, terus nge-akses filenya itu bisa. Mungkin karena pakai HP, Kak. Pakai HP seharusnya juga bisa sih. Karena memang ada settingannya, harusnya bisa ya. Adakah yang mengalami kendala? Harus pakai aplikasi khusus. Oh, mungkin iya, mungkin harus pakai aplikasi khusus ya. Coba ya, aku cek juga deh pakai HP-ku. Terus ada yang mau nanya nih, Mas Ardi mau nanya, tadi kan ada tutorial ngisi form bersama. Saya nyoba tadi gak bisa ngedit, harusnya download Google Dokumen. Berarti semuanya pakai Excel harus download dulu. Nah, kalau yang pakai HP harus, kalau yang pakai laptop gak usah. Karena dia basisnya web, teman-teman ya. Basisnya web. Jadi kalau misalkan pakai HP harus ada aplikasinya. Kalau misalkan pakai laptop itu tidak usah download apa-apa. Semuanya bisa langsung diakses gitu ya. Jadi Google Docs segala macam tadi itu semuanya sudah bisa langsung. Coba aku buka file pakai HP ini gimana? Ya untuk Google Site-nya nggak ada masalah ya di HP juga. Untuk Google Site-nya tidak ada masalah di HP juga, terus diakses folder drive-nya juga bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ya mungkin tadi aku lupa jelasin kali ya. Jadi aplikasi-aplikasi tadi seperti Drive, Docs, Google Spreadsheet untuk di HP memang harus ada aplikasinya dulu teman-teman. Kalau di laptop enggak. Dan aku yakin teman-teman mungkin kebanyakan sudah punya laptop sendiri juga ya. Jadi makanya aku berani share tentang ini karena aku yakin zaman sekarang laptop itu kebutuhan primer ya untuk apalagi untuk mahasiswa. Ada lagi mungkin yang mau nanya teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin aku kembalikan. Oh ya, silakan Amelia. Teman-teman barangkali ada mau Zaira ya. Oh oke. Soalnya tadi HP-nya ini lobet. Ayo teman-teman barangkali ada yang mau tanya lagi. Mumpung masih ada Mas Ardinya. Kan ada yang aku sedikit sharing aja teman-teman ya. Sambil nunggu ada yang nanya, mungkin mau sharing. Ada yang penasaran mungkin, itu kan SPD, berarti dari pendidikan gitu ya. Jadi sedikit nyambung ke pertanyaan Lutfia juga. Terus kok sekarang pekerjaannya kok nggak nyambung gitu ya. Aku di bagian audiovisual. Mungkin sharing aja untuk teman-teman bahwa jurusan itu tidak berpengaruh secara langsung ke pekerjaan teman-teman. Satu hal yang paling penting adalah belajarnya atau keinginan kita untuk belajar tentang sesuatu itu harus tinggi, teman-teman. Sekarang di perusahaanku itu 50% sudah orang India. Jadi dari 200 orang itu 50%-nya hampir 50% sudah orang India. Artinya globalisasi sudah nyata banget terjadi. Persaingan itu bukan hanya dengan orang Indonesia saja. Ketika teman-teman terbatas kepada sesuatu, kayak misalkan fokus di situ aja, tidak fleksibel belajarnya, maka kemungkinan besar untuk bersaing secara global akan susah. Bayangin aja, aku guru loh dulu ya. Aku kayak guru yang cuma bisa bahasa Inggris, tapi ternyata
ketika aku belajar hal-hal lain bisa juga gitu masuk ke bidang lain, bahkan sangat-sangat tidak terprediksi ya bidangnya, sangat-sangat random banget gitu. Dan kita gak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Makanya keinginan belajar teman-teman harus lebih ditingkatkan lagi, harus lebih semangatin lagi belajarnya. Belajar apa sih? Kak, maksudnya apa? Belajar mata kuliah? Bukan itu maksudku teman-teman. Belajar apa saja yang teman-teman rasa itu nanti bakal berguna di masa depan, yang teman-teman suka juga tentunya. Kalau nggak suka jangan dipelajarin, nggak apa-apa. Tapi yang disukai. Contohnya aku misalkan audiovisual itu, kenapa aku bisa ke bidang itu? Karena dulu suka ngedit audio. Pas kuliah itu suka eksperimen ngedit-ngedit audio, ngedit video. Ternyata di perusahaan ada posisi lowong, ya udah ajuin aja, challenge diri kamu sendiri gitu ya. Atau tantang diri kamu sendiri. Ada posisi yang kosong nih di audiovisual, aku bisa ini, oke. Di besok pindah ke tim ini. Semudah itu, bukan semudah itu, maksudku sesimpel itu. Dan itu adalah hasil dari belajarku yang otodidak dulu ketika kuliah. So ya, paling penting itu guys, learning capability atau keinginan belajarnya atau kapasitas kita dalam tim lagi. Oke, mungkin aku kembalikan ke moderator. Silahkan Kak Zahira ya untuk lanjutkan. Terima kasih atas pemaparan materinya kepada Mas Ardi yang sangat luar biasa sekali. Semoga ilmunya sangat Mas Ardi ya. Oke, mungkin cukup sampai sini saja ya karena waktu sudah cukup malam. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya Mas Ardi ya. Siap. Oke teman-teman, terima kasih keantusiasan teman-teman untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa on cam dulu nggak buat foto? Oh iya mungkin bisa on cam dulu buat dokumentasi. Yuk teman-teman on cam dulu yuk. Oke. Satu. Kok nggak dihitung sih? Belum mulai. Belum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Matur nuwun Mas Ardi. Terima kasih semuanya atas waktunya. Terima kasih banyak Mas Sampai Ardi. jumpa kembali. Semangat terus, sukses terus. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan teman-teman ya. Dadah. Enam posisi. Ciputat. Yang opening di gue. Bisa nek backgroundnya biru. Iya masih pakai. Nang di. Yang saya praktek KPMDB. Aku matiin ya. Oh ya wis batunya ngono. Dari mana tuh? Harus kita Mas Yasin ya. Bye. Kok belum di end?